Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX NXD215 yang terinspirasi dari skema box Nexo Alpha yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 15962. Untuk ukuran detail dari unitnya, di sini nggak disediakan. Jadi di sini kita cuma disuguhi spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 381 mm atau 15 inci. Untuk daya maksimumnya 500 watt, rentang frekuensi 28 Hz sampai 3 kHz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 92 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi bagian ini merupakan parameter dari impedansi 2 ohm dan bagian ini merupakan parameter dari impedansi 4 ohm. Kita mulai aja. Untuk fs-nya ini 27 Hz, untuk DCR ini 1,5 ohm dan ini 3 ohm, KTS 0,42 dan 0,76, CAS 0,45 dan 0,88, KMS 5,36 dan 5,43, MMS 158,73 dan 150,64 gram, CMS 0,22 mm per Newton. Sementara untuk BL 9,33 dan 9,07 Tesla meter, fast 199,53 dan 204,9 liter. Untuk efisiensi 0,84 dan 0,46%. Untuk SD 805,6 cm persegi dan XMAX 8,7 mm. Untuk XMAX menurut gua ini cukup memadai, tapi ini baru sebatas prediksi. Jadi ya kita lihat aja saat penghitungannya nanti. Dan dari semua parameter ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini memang lebih direkomendasikan untuk box tanpa lubang angin. Untuk ABP-nya, ini tergantung pada impedansi yang akan digunakan. Namun yang pasti, ini memang sesuai dengan peruntukannya, karena ditargetkan untuk penggunaan volume internal yang minimal. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gue gunakan di sini adalah 500 watt untuk setiap speakernya. Jadi untuk kedua speaker ini jika dipasang dengan pengabelan seri paralel, maka akan membutuhkan daya sekitar 1000 watt. Kemudian titik potong bawah yang digunakan di sini adalah 40 Hz dan untuk atasnya di 80 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 123 desibel, dan untuk kedua speaker ini akan menjadi sekitar 126 sampai 129 desibel. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan.
Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gue gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 37 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 116 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 127 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 500 Watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 11,6 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 11,2 meter per detik. Kemudian untuk gain yang dihasilkan oleh port, jadi secara teori untuk respon dari port utama ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 32 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 132 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 500 mili, panjang ke belakang 900 mili, kemudian lebarnya 1220 mili. Yang perlu diingat, semua ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port, ukuran portnya adalah 90 mili. Kemudian untuk tekukan ini ukurannya adalah 333 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 684 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip, sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 249 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya 166 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 25 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 563 mili. Untuk dinding belakang, ini menggunakan dua lapis. Selain untuk memperkuat dinding belakangnya, ini karena pemasangan speakernya juga dari bagian belakang ini. Untuk tekukan ini ukurannya adalah 91 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 464 mili. Sementara ukuran dari bibir depan sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 2
205 mili. Dan untuk bukaannya di sini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 180 mili. Kemudian di sudut ini juga dipasang segitiga seperti ini. Selain bertujuan untuk tampilan, ini juga berfungsi untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan aerodinamika sehingga proses resonansinya itu bisa berfungsi dengan lebih optimal. Sementara untuk handle, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamika. Jadi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX NXD215 khususnya untuk transducer speaker Legacy dengan tipe LG 15962. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.